Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal diagram kartesius dan menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kita akan terlebih dahulu membahas tentang diagram kartesius. Gambar ini merupakan gambar diagram kartesius. Pada dasarnya, diagram kartesius terdapat dua jenis, yaitu diagram kartesius dua dimensi dan diagram kartesius tiga dimensi. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas tentang diagram kartesius dua dimensi. Pada diagram kartesius dua dimensi, di dalamnya terdapat dua sumbu, yaitu yang pertama sumbu X. Yang kedua adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan tegak lurus dan bertemu di satu titik. Nah, titik ini kita sebut dengan titik nol atau titik awal. Kemudian, titik awal ini merupakan pembatas di mana pembatas untuk membatasi daerah sumbu Y positif dan sumbu Y negatif, serta sumbu X positif dan sumbu X negatif. Pada sumbu X, di sebelah kanan titik 0 atau titik O, itu merupakan daerah sumbu X positif, dan di sebelah kirinya merupakan daerah sumbu X negatif. Sama halnya dengan sumbu Y. Di sebelah atas titik 0 itu merupakan sumbu Y positif, dan sebelah bawahnya merupakan sumbu Y negatif. Oke, kita lanjut ya. Pada diagram kartesius dibagi menjadi 4 daerah atau disebut dengan kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1, kedua kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pertama kita bahas dulu kuadran 1. Daerah kuadran 1 yaitu merupakan daerah dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sehingga ini merupakan daerah kuadran 1. Kita lanjutkan. Kuadran 2 merupakan daerah di antara sumbu X negatif dan sumbu Y positif, sehingga daerah inilah yang merupakan kuadran 2. Selanjutnya, kuadran 3. Kuadran 3 merupakan daerah di antara sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, sehingga daerah inilah yang merupakan kuadran 3. Selanjutnya yaitu kuadran 4. Kuadran 4 merupakan daerah antara sumbu X positif dan sumbu Y negatif, sehingga daerah inilah yang merupakan kuadran 4. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan koordinat suatu titik. Pertama-tama, kalian perlu mengingat bahwa titik itu merupakan sebuah objek geometri yang tidak dapat didefinisikan. Namun, titik itu bisa kita ketahui ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu titik itu memiliki kedudukan. Nah, kedudukan inilah yang akan kita bahas pada materi bab ini, yaitu berarti titik itu memiliki koordinat tertentu. Pada diagram koordinat kartesius ini, saya sudah menggambarkan beberapa titik, yaitu titik I, J, M, L, dan K. Cara menentukan koordinat titik pada titik I. Untuk menentukan koordinat titik I, pertama-tama yang harus kita lihat adalah sumbu X. Titik I itu lurus dengan sumbu X negatif 4. Kemudian, lurus dengan sumbu Y yaitu 4. Berarti koordinat titik I adalah negatif 4,4. Jadi, pertama-tama kita tentukan dulu X-nya, kemudian Y-nya. Nah, ingat, kalau kita bicara tentang X, itu berarti merupakan sumbu. Kalau kita bicara tentang Y, itu berarti merupakan sumbu. Jadi, X itu sumbu X, Y itu sumbu Y. Nah, kalian tidak boleh mengatakan X-nya negatif 4 dan Y-nya 4. Itu tidak boleh, tapi kita mengatakannya dengan absisnya negatif 4 dan ordinatnya 4, sehingga koordinatnya adalah negatif 4,4.
Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat dari titik C. Pertama-tama, kita tentukan dulu absisnya. Absis berarti berada di antara sumbu X. Dan C lurus dengan 2 di sumbu X. Nah, berarti absisnya 2. Kemudian di sumbu Y dia lurus dengan 1. Berarti ordinatnya 1. Maka koordinat dari C adalah 2,1. Selanjutnya kita coba menentukan titik M. Nah, di titik M ini dia berada di negatif 3 di sumbu X. Tetapi di sumbu 0 dia kan terletak di sini, lurus di sini kan. Nah, ini di sumbu 0 yaitu di sumbu Y yaitu 0. Maka absisnya negatif 3 dan ordinatnya adalah 0, sehingga koordinatnya adalah negatif 3,0. Selanjutnya yaitu titik L. Di titik L, kita tentukan absisnya yaitu dia lurus dengan negatif 4. Dan ordinatnya dia lurus dengan negatif 3 di sumbu Y. Berarti absisnya negatif 4 dan ordinatnya adalah negatif 3. Sehingga koordinatnya negatif 4, negatif 3. Selanjutnya yaitu titik K. Dia terletak di sumbu X. Di sumbu X yaitu di 0 ya. Jadi absisnya 0, kemudian ordinatnya adalah ini, negatif 6. Sehingga koordinatnya adalah 0,6. Untuk menentukan koordinat suatu titik ini, kalian perlu mengingat-ingat bahwa absis dulu baru koordinat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dengan titik A. Titik A itu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti titik A berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Mengerti cara menghitungnya? Kita mulai lagi ya. Titik B. Harusnya kita mulainya dari sumbu X. Jadi titik B itu berjarak 1, 2. 2 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya kita bahas titik C. Titik C itu berjarak 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya adalah titik D. Titik D ini berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya yaitu titik E. Titik E, untuk titik E ini kita boleh memilih. Kalian boleh menentukan bahwa titik E ini berjarak 0 satuan dari sumbu X, karena dia kan terletak pada sumbu X. Kemudian berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Jadi kalian boleh menulisnya titik E berjarak 0 satuan dari sumbu X, atau boleh menuliskan dalam titik E terletak pada sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian, jika kalian diminta untuk mengelompokkan titik-titik ini berdasarkan daerahnya atau kuadrannya, maka titik yang berada pada kuadran 1 yaitu titik B. Kemudian titik yang terletak pada kuadran 4 yaitu titik C. Dan yang terletak pada kuadran 3, kalian perhatikan, titik E ini kan merupakan titik yang berada pada perbatasan kuadran 2 dan kuadran 3. Maka titik E kita boleh memasukkan titik E terletak pada kuadran 2 dan juga terletak pada kuadran 3. Sehingga titik yang terletak pada kuadran 1 adalah B kan? Titik yang terletak pada kuadran 2 adalah titik A dan E. Jadi E boleh ikut keduanya. Titik yang terletak pada kuadran 3 adalah E dan D, dan titik yang terletak pada kuadran 4 adalah C. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.